Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dosen tim penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wanda, guru di Madrasah Sanawiyah Al-Intidham, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 412401910125. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di kelas 9 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Demikian, selamat menyaksikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Ya, Masya Allah, semangatnya luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan semangatnya semakin baik ya, semakin bagus tiap hari untuk ditingkatkan ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan terutama ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah membacakan doa bersama-sama ya. Semoga doa kita hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, setelah kita berdoa, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa saja teman-teman kalian yang hari ini yang tidak masuk ya. Dimulai dari, coba angkatkan tangan ya yang hadir. Sayana ada enggak? Ya. Siti Nurlaila ada enggak? Oh sakit. Udah berapa hari? Oh 3 hari ya, kita doakan ya. Semoga Siti Nurlaila ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala segera mungkin ya. Sehingga bisa kembali bersama kalian, duduk bersama untuk mendapatkan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian untuk selanjutnya kita materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 ya. Semangat dengan tema semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia ya. Coba sebelum Bapak melanjutkan, coba siapa yang masih ingat kemarin Bapak pernah menyampaikan tentang manfaat ilmu dan kewajiban kita menuntut ilmu. Coba siapa yang masih ingat apa hukumnya menuntut ilmu? Wajib. Ya, wajib. Coba kemarin apa pengertian wajib itu? Apabila dikerjakan mendapat, ya, apabila ditinggalkan, itu pengertian wajib. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Kata siapa? Ya, kata Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba siapa yang masih ingat apa hadisnya? Siapa? Oh iya, Suci. Suci coba apa hadisnya?
Ya, apa artinya? Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya. Materi pertama yang sebelum Bapak menyampaikan kepada materi, perlu Bapak sampaikan ya. Apa sih kira-kira tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari ataupun yang akan Bapak sampaikan? Di antaranya pertama adalah kalian nanti dituntut untuk belajar membaca Quran surah Abasa dan Quran surah Al-Mujadilah dengan tartil ya. Kemudian setelah itu menjelaskan isi kandungan kedua surah. Jadi yang pertama Quran surah Abasa, yang kedua adalah Quran surah Al-Mujadilah. Kemudian yang ketiga, tujuannya setelah nanti kalian hari ini mempelajari dua surat tersebut, maka kalian nanti dituntut ya, diusahakan kalian harus bisa meneladani nilai-nilai yang terkandung di dalam surat tersebut. Kira-kira bisa? Insya Allah. Ini adalah Quran surah Abasa surat ke-80 ya, ayat 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Baik, sebelum kepada Quran surah Abasa yang akan kita baca hari ini, tentunya kalian harus tahu dulu ya. Itu apa namanya di depan? Asbabun nuzul. Nah, maka hari ini sebelumnya kita akan pelajari. Apa sih sebabnya? Baik, mari kita sama-sama simak. Nah, ini mengapa Allah turunkan Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10? Nah, ini perhatikan. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy, ya, seperti Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal dan lainnya, ya, dengan harapan mereka masuk Islam. Saat itu datanglah tiba-tiba siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Yang kondisinya Abdullah bin Umi Maktum itu adalah seorang sahabat Nabi yang keadaannya itu tidak bisa melihat. Nah, kemudian meminta untuk kepada Nabi untuk mengajarkan kepadanya ajaran Islam. Namun karena Nabi saat itu sedang fokus bersama sahabat, sedang menyampaikan ilmu, maka Nabi itu saat itu merasa tidak enak, merasa terganggu, sehingga mukanya itu berubah. Mukanya itu berubah bermuka masam, serta berpaling dari Abdullah, ya, bermuka masam. Nah, maka turunlah ayat-ayat awal Quran surah Abasa. Ini salah satu sebabnya sebagai teguran dari Allah terhadap sikap Nabi tersebut. Ya, maka baiklah, hari ini kita akan pelajari. Nah, akan kita baca Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Ya, baiklah, Bapak akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian ikuti bersama. Siap? Ya. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى
أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم. Nah, itu Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 ya. Telah kita sama-sama baca ya. Kemudian terjemahnya pertama, dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Ini adalah terjemah ayat 1 ya. Kemudian ayat kedua, karena seorang tunanetra yang bernama Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Kemudian yang ketiga, tahukah engkau Muhammad, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Kemudian yang keempat, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Kemudian yang kelima, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, para pembesar Quraisy. 6, engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya. 7, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. 8, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. 9, sedangkan dia takut kepada Allah, malah engkau Nabi Muhammad abaikan. Nah, itulah terjemah daripada Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Jadi diharapkan nanti kalian bisa membaca dan juga bisa menerjemah insya Allah ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah membaca kemudian tahu terjemahnya, maka kalian dituntut untuk bisa mengetahui isi kandungan dari surat tersebut. Nah, pertama, satu adalah keutamaan sikap terbuka terhadap semua kalangan. Jadi Allah menegur Rasul karena menunjukkan sikap kurang menyenangkan kepada orang miskin dan buta yang datang dengan tulus untuk mencari ilmu agama. Siapa tadi? Betul ya, Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian selanjutnya, yang kedua, tadi di bahasan kelas 9 ini selain daripada Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10, nah juga kita hari ini akan mempelajari tentang Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Yang di sini adalah Al-Quran surah Al-Mujadilah. Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Mujadilah ayat 11 berkaitan dengan masalah adab dalam majelis ilmu dan perlakuan terhadap kaum muhajirin dan ansor. Berikut penjelasan ringkasnya. Jadi ketika Rasulullah duduk dalam sebuah majelis, nah, dan dikelilingi oleh para sahabat, sebagian sahabat tidak mendapat tempat karena sudah penuh. Nah, maka turunlah ayat ini ya, menandakan betapa kita harus kasih sayang kepada orang lain, memberikan tempat duduk. Nah, mari kita buka Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Kita baca lagi, Bapak akan baca, kalian harus diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Nah, baiklah artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, itu adalah Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, setelah membaca, kemudian menerjemahkan, kemudian apa sih isi kandungannya? Nah, isi kandungan daripada Quran surah Al-Mujadilah, pertama anjuran memberi kelapangan dalam majlis. Tadi ada orang yang datang minta tempat duduk kepada kita, walaupun sudah penuh, maka berilah dia duduk bersama di samping kita. Nah, itu akhlak yang baik. Kemudian menghargai ilmu dan ulama. Mengapa harus menghargai beliau? Karena ulama adalah pewaris para nabi yang harus kita muliakan dan kita hormati. Kemudian Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi yakini oleh kalian bahwa orang yang berilmu insya Allah akan diangkat derajatnya, martabatnya oleh Allah kepada derajat yang lebih tinggi. Pingin kalian diangkat derajat oleh Allah? Pingin? Nah, maka terus-teruslah untuk menuntut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui semua yang dikerjakan manusia tanpa ada yang tersembunyi. Tadi di ujung ayat ada wallahu bima ta'maluna khabir, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita bersembunyi dimanapun berbuat dosa, maka tetap Allah akan selalu melihat kita. Maka berhati-hatilah kita dalam berperilaku, ya. Jangan sekali-kali berbuat berbuat maksiat, karena Allah selalu melihat kita. Nah, itulah ya isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian, nah sekarang penugasan, ya. Alhamdulillah materi yang Bapak sampaikan sudah selesai, ya. Dari mulai tadi Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Kemudian Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Kira-kira sudah paham? Nah, insya Allah, ya. Alhamdulillah, ya. Untuk sekarang, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang materi yang telah Bapak sampaikan ini, maka sekarang Bapak akan memberikan ini, ya, LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, dengan penugasannya. Ini kalian
nanti membuat kelompok. Di sini ada kelompok, ada berapa kelompok? Kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Silakan. Ini untuk kelompok 1 ya. Bahkan membagikan. Silakan nanti didiskusikan ya dengan teman-teman kalian. Ini ya, tolong boleh dibuka, silakan. Di situ sudah tertera penugasannya. Pertama, jadi kelompok. Nah, yang pertama apa pesan utama dari Quran Surah Abasa ayat 1 sampai 10. Kemudian kelompok 2, bagaimana Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan yang ketiga, bagaimana kedua ayat ini Al-Mujadilah saling melengkapi. Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menit, cukup gak? Cukup ya? Ya cukup, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Satu sama lain saling berdiskusi, saling memberikan gagasannya masing-masing ya. Semoga yang kita kerjakan bisa dipahami dan lebih dimengerti ya. Silakan. Sekarang silakan mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini ya kelompok 1, silakan untuk maju ke depan bersama temannya boleh. Bersama temannya boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Boleh semua ya. Ayo, silakan. Yang lain Apa pesan utama dari Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 10 terkait sikap dalam menyampaikan dakwah atau ilmu? Pesan utama dari Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 10 dalam pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak membedakan berdasarkan status sosial. Nabi Muhammad SAW pernah berpaling dari seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum, yang datang untuk mencari ilmu dan malah lebih memperhatikan orang-orang kaya Quraisy. Allah menegur beliau agar memberi perhatian kepada orang yang ingin belajar, meskipun dia miskin ataupun kebatasan fisik. Ayat ini menekankan bahwa dalam menyampaikan ilmu, kita harus bersikap adil dan mengutamakan siapa yang benar-benar ingin belajar. Ya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Kemudian untuk selanjutnya, silakan untuk kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan sama teman-temannya ke depan. Bagaimana surat Al-Mujadilah ayat 11 menggambarkan keutamaan menuntut ilmu? Surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Orang yang berilmu tidak hanya dihormati di dunia, tetapi juga mendapat keutamaan di sisi Allah. Hal ini memotivasi umat Islam untuk terus belajar dan mencari ilmu karena itu adalah jalan untuk meningkatkan derajat di hadapan Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kedua ayat ini? Qiyas Surat Abasa ayat 1 sampai 10 dan Al-Mujadilah ayat 11 saling melengkapi dalam menjelaskan ilmu dalam Islam. Jawaban, kedua ayat ini saling melengkapi dalam menggambarkan pentingnya ilmu. Qiyas Abasa ayat 1 sampai 10 menekankan harus bersemangat belajar, harus dihargai siapapun orang yang dan tidak boleh diabaikan hanya karena penampilan atau status sosial. Sementara itu, Qiyas Al-Mujadilah ayat 11 menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah amalan mulia yang dapat mengangkat derajat seseorang. Jadi kedua menegaskan bahwa ilmu adalah hak semua orang dan merupakan kunci kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Masya Allah luar biasa, tepuk tangan. Iya, bagus sekali ya. Masya Allah. Bapak sangat mengapresiasi sekali hasil karya kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masya Allah sangat luar biasa sekali. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Nah, Bapak boleh akan simpulkan ya dari semua hasil diskusi yang kalian sudah sampaikan di depan.
maka Bapak akan menarik kesimpulan. Pertama, nah Islam sangat menjunjung tinggi semangat menuntut ilmu tanpa memandang status sosial, fisik, atau latar belakang seseorang. Jadi Islam sangat menjunjung tinggi semangat untuk menuntut ilmu, siapapun itu orangnya, mau orangnya cacat fisiknya, mau sempurna, selama dia punya niat yang baik untuk menuntut ilmu, semangat tinggi, maka Islam akan selalu menghargai. Ya, Islam sangat mengapresiasi sekali. Kemudian Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 tadi mengajarkan bahwa orang yang ingin belajar dan mendekat kepada Allah harus dihargai. Bahkan jika dia memiliki keterbatasan sekalipun harus dihargai karena Allah. Ya, di dalam hadis yang lain, hadis Nabi mengatakan Allah tidak melihat daripada apa? Daripada bentuk rupawan, muka dan fisik, tapi Allah melihat hati seseorang, ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, menunjukkan pentingnya ilmu sebagai jalan untuk kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi yakini oleh kalian bahwa orang yang menuntut ilmu jangan panik, jangan ragu, jangan khawatir, maka insya Allah derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian diberikan martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian saat ini sedang menuntut ilmu. Kemudian, jadi mudah-mudahan pembahasan ataupun materi yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Yang harapannya kalian setelah mempelajari dari dua surat ini, kalian diberikan semangat yang tinggi. Ya, semangat? Semangat semua, semangat? Tepuk semangat. Boleh diulang, coba tepuk semangat. Masya Allah, tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa sekali ya pembelajaran hari ini, sangat menyenangkan sekali. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak sangat sayangi. Alhamdulillah selesailah sudah pembelajaran hari ini ya. Dari awal sampai akhir, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, demikian dari Bapak. Akhir kata Bapak ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang seperti biasa kalian rapi-rapi dulu tempat duduknya ya, kemudian tasnya, alat tulis lainnya, takut ada yang ketinggalan. Silakan. Kalau sudah, silakan kita berdoa dengan doa ini ya. Kita hidup siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Dah ya. Alhamdulillah ya. Silakan.